Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku yang ada di rumah? Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan semangat dalam melaksanakan segala aktivitas kita. Kembali lagi pada pertemuan hari ini, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan ataupun materi kita, yaitu tentang cara menyajikan sebuah teks deskripsi. Berikut kita simak. Jadi, materi hari ini kita akan bahas tentang cara menyajikan data, gagasan ataupun pikiran dan kesan dalam bentuk teks deskripsi. Ya, jadi sebuah teks deskripsi bisa disusun dan dikembangkan berdasarkan data, gagasan, informasi dan kesan yang muncul berdasarkan objek yang diamati. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian kita olah dan kita kembangkan lebih lanjut menjadi sebuah teks deskripsi. Bagaimana langkah-langkah dalam menyajikan data, gagasan ataupun kesan, ataupun bagaimana langkah-langkah dalam menulis sebuah teks deskripsi. Mari kita simak lebih lanjut pada slide berikut ini. Baiklah, hal pertama yang harus kita ketahui ataupun kita pikirkan adalah objek atau memilih suatu objek yang akan kita deskripsikan atau kita gambarkan dalam sebuah teks tersebut ya. Contoh objek yang bisa kita pilih itu bisa berupa orang, tokoh, binatang, benda, tempat wisata, suasana pentas seni, dan lain sebagainya. Contoh di slide ini adalah kamu bisa deskripsikan atau gambarkan kucing kesayangan kamu. Terus kamu bisa gambarkan hewan lainnya. Ada macan tutul, ada burung, beo, dan lain sebagainya. Apapun itu bisa kamu deskripsikan lebih lanjut atau kamu gambarkan secara detail pada sebuah teks deskripsi. Dan di sini ada juga benda kesayangan, contohnya kamera. Dan di sini juga bisa kita lihat ada tempat wisata Ocarina. Pasti kalian sudah tahu ya. Jadi bisa kalian deskripsikan mulai dari lokasi, ciri-ciri tempatnya, terus banyak lagi informasi yang bisa kalian buat atau kalian tuliskan dalam teks yang berjudul misalnya tempat wisata Costa Rica, Batam. Selanjutnya yang di bawahnya ada gambar tempat wisata juga, yaitu Danau Toba. Jadi Danau Toba juga bisa kita deskripsikan secara detail ya. Selanjutnya bisa kita lihat contoh pada slide berikutnya. Nah, pada slide ini contoh objek yang bisa kita lihat adalah yaitu objek orang ataupun tokoh ya. Di sini ada tokoh dari pahlawan Indonesia yaitu Raden Ajeng Kartini. Jadi bisa kalian deskripsikan bagaimana caranya. Kalian bisa cari informasi ataupun data-data terlebih dahulu dari internet mengenai riwayat hidup beliau dan apa saja yang beliau lakukan semasa hidupnya. Lanjut ke gambar yang kedua juga sama halnya, yaitu tokoh. Pasti kalian sudah tahu ya, ini adalah presiden pertama kita atau presiden pertama Republik Indonesia yang bernama Insinyur Soekarno ya. Jadi bagaimana caranya untuk memperoleh data? Bisa kita dapatkan dari buku ataupun sumber dari internet. Begitu juga yang gambar di bawahnya, yaitu gambar ketiga, yaitu tentang deskripsi tempat ya, yang mana ini adalah sekolah Jaya Manggala. Pasti kalian sudah tahu ya. Jadi ini adalah sekolah kita. Bisa kalian deskripsikan secara detail sehingga seolah-olah orang ataupun pembaca yang belum pernah tahu sekolah Jaya Manggala itu bisa tahu ataupun membayangkan, oh ternyata sekolah Jaya Manggala itu seperti ini. Luasnya sekian, misalnya 10 kali 15 meter dan lain sebagainya. Jadi orang berpikiran bahwa oh ternyata
sekolah Jaya Manggala itu lumayan luas dan cukup besar ya, karena ukurannya digambarkan 15 kali 10 meter. Itu contoh. Kita lanjut ke slide berikutnya. Lanjut, pada slide ini contoh objek yang bisa kita deskripsikan adalah berupa tumbuh-tumbuhan ataupun benda kesayangan lagi ya. Jadi di sini bisa kalian lihat pada gambar pertama ada pohon jeruk, bisa kalian deskripsikan lebih detail informasinya. Lalu di sini ada lemari unik, bisa kalian juga deskripsikan lebih detail. Selanjutnya juga ada sepeda. Bagaimana cara kalian mengarang ataupun menuliskan informasi secara detail dan jelas ataupun rinci sehingga pembaca dapat membayangkan gambaran dari deskripsi yang kita buat ya. Contoh lagi suasana pentas seni. Misalnya pentas seni Imlek pada perayaan Imlek ya. Misalnya ada barongsai dan lain sebagainya. Bisa kita deskripsikan juga ya. Langkah-langkah penyusunan teks deskripsi. 1. Menentukan ataupun memilih objek. Jadi, objek merupakan sumber data sekaligus sasaran dalam penyusunan teks deskripsi. Banyak objek di lingkungan sekitar kita yang bisa dijadikan sebagai objek penulisan teks deskripsi, seperti orang ataupun tokoh, hewan, benda, tumbuhan, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, ataupun suasana pentas seni daerah, seperti contoh di awal tadi yang sudah Miss contohkan pada video ini. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, setelah kita menentukan objek ataupun memilih objek yang akan kita deskripsikan, kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menetapkan tujuan dari deskripsi. Apa sih tujuan dari deskripsi yang kita buat? Misalnya setiap kegiatan yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan. Demikian halnya juga dengan mengarang ataupun menulis. Menetapkan tujuan tulisan adalah penting sebelum menulis. Jadi, kita ingat lagi tujuan utama dalam teks deskripsi adalah memberikan gambaran sebuah objek sejelas-jelasnya kepada pembaca. Jadi misalnya kalau kita ingin mendeskripsikan kucing kesayangan kita, tentu tujuannya adalah yaitu ingin memberikan gambaran kucing kesayangan kita kepada orang lain. Begitu ya. Lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu setelah kita menetapkan tujuan deskripsi adalah mengumpulkan data ataupun informasi. Ini sangat penting ya. Boleh kalian cari datanya dari internet ataupun buku ataupun sumber-sumber lain dari orang-orang di sekitar ataupun narasumber ya. Jadi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perlu mencari bahan berupa keterangan-keterangan atau informasi yang berhubungan dengan topik tersebut ataupun objek yang akan kita deskripsikan ya. Lanjut ke setelah kita mengumpulkan data ataupun informasi-informasi dari objek yang ingin kita deskripsikan, kita selanjutnya membuat kerangka tulisan. Jadi kerangka tulisan adalah garis besar cerita yang akan dituangkan pada sebuah tulisan. Sebelum menulis, seorang penulis perlu menetapkan kerangka tulisan. Kerangka tulisan merupakan pedoman ataupun acuan penulis tentang hal-hal apa saja yang akan ditulis. Sehingga dengan menggunakan kerangka tulisan, alur cerita yang akan ditulis semakin jelas dan juga terarah. Contohnya nih, untuk membuat kerangka tulisan, misalnya kamu buat teks deskripsi yang berjudul kucing kesayangan kamu. Kerangka tulisannya itu masih dalam bentuk garis-garis besarnya. Misalnya, nanti saya ingin deskripsikan 1. Ciri-ciri kucing kesayangan saya. 2. Sifat dari kucing kesayangan saya. Yang ketiga, misalnya hobi ataupun kesukaan dari kucing saya dan lain sebagainya. Masih banyak lagi garis-garis besar ataupun kerangka yang nantinya bisa kita kembangkan menjadi
informasi yang lebih rinci ataupun detail ya pada langkah selanjutnya. Nah, pada langkah yang kelima ini, setelah kita buat garis besar ataupun kerangka tulisan tadi, kita kembangkan kerangka karangan atau tulisan kita menjadi informasi yang lebih detail. Misalnya tadi di kerangka karangan itu yang pertama hal yang ingin kita sampaikan adalah ciri-ciri dari kucing kesayangan kita. Jadi di situ kamu bisa gambarkan bagaimana ciri-cirinya, warna bulunya, terus berapa tinggi badannya, terus warna bulu tadi sudah ya, ciri-ciri apa lagi? Misalnya matanya besar, warnanya biru dan lain sebagainya. Informasi yang sedetail itu sangat dibutuhkan sehingga pembaca akan paham ataupun bisa membayangkan objek yang kalian gambarkan tersebut ya. Nah, selanjutnya langkah terakhir dari penulisan ataupun menulis teks deskripsi adalah menyunting teks deskripsi. Jadi, setiap tulisan ataupun karangan yang kita buat perlu kita sunting ataupun kita edit kembali, kita baca ulang. Jadi, tujuannya adalah untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang masih ditemukan dalam tulisan kita. Jadi, kita edit ataupun kita ubah, diperbaiki menjadi lebih baik lagi, baik itu dalam merapikan susunan letak atau penggunaan bahasa sebuah naskah tanpa mengubah makna ya. Jadi setelah kita menulis itu pasti harus kita baca ulang atau kita sunting, lalu kita edit sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan pada tulisan kita. Nah, begitulah langkah-langkah dari poin 1 sampai 6 cara menyajikan ataupun menulis teks deskripsi. Tugas pada hari ini adalah kalian mencatat materi dalam video ini atau pada slide ini dalam buku catatan bahasa Indonesia kalian. Setelah itu, setelah kalian selesai, langsung atau segera kalian kirimkan melalui WhatsApp Miss ya. Oke, penugasan ada pada slide terakhir pada video ini. Terima kasih dan selamat mengerjakan.